Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinarnya surga yang dirahmati Allah, semoga kedamaian dan cahaya langit selalu menaungi setiap langkahmu hari ini. Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur dan hanya sedikit jiwa yang terbangun, ada rahasia besar yang sedang terjadi, rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di saat itu pintu-pintu langit terbuka lebar, dan para malaikat turun membawa rahmat serta hadiah bagi mereka yang bersujud dalam sunyi. Inilah keajaiban dari sholat tahajud. Tahajud bukan hanya sekadar ibadah tambahan, tapi ia adalah jembatan langsung menuju kasih sayang Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh di sepertiga malam terakhir, setiap bisikan doa yang kau panjatkan dengan hati yang hancur, sesungguhnya tidak ada satupun yang sia-sia. Karena di waktu itu, langit sedang mendengar dan bumi sedang menyaksikan. Tidak semua orang dipilih untuk bangun di waktu itu. Hanya jiwa-jiwa yang dikehendaki oleh Allah yang bisa tergerak untuk menghadapnya. Tanpa alasan duniawi, tanpa pamrih, hanya karena rindu. Dan tahukah kamu ketika tahajudmu diterima, tanda-tandanya tidak hanya terlihat dari terkabulnya doa, tetapi juga dari perubahan dalam dirimu, dalam hidupmu, bahkan pada cahaya yang memancar dari tubuhmu. Banyak orang tidak sadar bahwa setelah tahajudnya dijabah, ada hadiah lembut dari langit yang turun tanpa kata, tapi nyata terasa. Mungkin kamu pernah merasakannya, tiba-tiba hatimu tenang tanpa sebab, urusanmu berjalan lancar, atau bahkan tubuhmu terasa ringan seperti dilepaskan dari beban. Itu semua bukan kebetulan. Itu tanda-tanda bahwa tahajudmu telah menyentuh singgasana langit, dan malaikat telah datang membawa rahmat serta kabar gembira dari Allah. Sahabat sinarnya surga, dalam video kali ini kita akan mengungkap 6 tanda luar biasa yang menunjukkan bahwa tahajudmu sudah dikabulkan oleh langit, dan malaikat sedang membawa hadiah khusus untukmu. Jadi tontonlah video ini sampai akhir, karena bisa jadi satu dari tanda-tanda ini sudah ada dalam dirimu, hanya kamu belum menyadarinya. Mari kita renungkan dengan hati yang lembut, semoga setelah ini iman kita semakin kuat, dan malam-malam kita semakin bercahaya oleh sujud kepada Sang Maha Penyayang. Tanda pertama, hati yang tiba-tiba tenang dan ringan setelah tahajud. Salah satu tanda paling nyata bahwa tahajudmu telah diterima di sisi langit adalah munculnya rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang sebelumnya berat karena masalah dunia, tiba-tiba terasa ringan. Rasa sesak seolah terangkat, seakan beban hidup yang selama ini menindihmu perlahan-lahan diambil oleh tangan malaikat. Ketika seseorang menunaikan tahajud, sebenarnya dia sedang dipeluk oleh ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tapi dari langit. Inilah momen di mana Allah mengirimkan malaikat untuk menenangkan jiwamu. Mereka berbisik lembut dalam hatimu. Jangan takut, doamu sudah naik ke arsy. Bersabarlah, karena waktunya akan datang. Jika engkau merasakan ketenangan batin yang sangat mendalam setelah menunaikan tahajud, bahkan tanpa sebab logis, maka ketahuilah, itu bukan sekadar perasaan biasa. Itu pertanda bahwa langit sudah membalas panggilan jiwamu. Tanda kedua, hal-hal di sekitarmu mulai berubah tanpa kamu sadari. Tanda berikutnya bahwa tahajudmu sudah dikabulkan adalah munculnya perubahan kecil, tapi nyata dalam hidupmu. Kadang kamu tidak sadar, namun energi dari langit mulai mengatur ulang kehidupanmu perlahan-lahan. Orang yang dulu menjauh, tiba-tiba kembali dengan niat baik. Masalah yang terlihat buntu, mendadak menemukan jalan keluar. Rezeki yang terasa macet, mulai mengalir dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Inilah tanda bahwa malaikat pembawa rahmat sudah bekerja dalam hidupmu. Mereka tidak menampakkan diri, tapi mereka menggerakkan segala hal di sekitarmu, agar selaras dengan doa yang kamu panjatkan di malam hari. Mungkin kamu tiba-tiba mendapatkan kabar baik tanpa sebab, menemukan solusi yang selama ini tidak terpikirkan, atau bahkan diselamatkan dari situasi yang seharusnya berakhir buruk. Itu semua bukan kebetulan, itu buah dari tahajudmu. Ketika langit telah mengabulkan doamu, hidupmu akan mulai tersusun dengan keajaiban-keajaiban kecil yang makin lama makin besar. Maka jangan pernah berhenti bangun di sepertiga malam, karena setiap sujud dan air matamu di waktu itu sedang mengundang malaikat turun membawa hadiah dari arsy. Tanda ketiga, mimpi yang terlihat terang, menenangkan dan bermakna baik. Ketika seseorang istiqamah menunaikan tahajud,
Salah satu tanda yang sering muncul adalah mimpi yang sangat jernih dan terasa nyata. Namun bukan mimpi biasa. Mimpi itu seringkali menghadirkan ketenangan luar biasa, seperti kamu sedang dipeluk oleh cahaya lembut atau berjalan di tempat yang penuh kedamaian. Kadang kamu melihat simbol-simbol seperti air jernih, cahaya putih, atau wajah orang yang menenangkan. Itu bukan mimpi kosong. Itu adalah bisikan halus dari langit yang disampaikan melalui malaikat. Mereka datang untuk meneguhkan hatimu bahwa doamu sedang diatur dan sedang menuju kenyataan. Dalam banyak kisah para wali dan orang saleh, mimpi yang datang setelah tahajud sering menjadi pertanda dikabulkannya doa, seperti pesan dari alam ruh bahwa waktunya sudah dekat. Jika kamu mengalami mimpi seperti itu, jangan abaikan. Dudukkan dirimu dengan hati tenang lalu renungkan apa pesan lembut yang dibawa di dalamnya. Karena terkadang Allah memilih berkomunikasi lewat cara yang paling halus dan rahasia, yaitu mimpi yang penuh makna dan kedamaian. Tanda keempat, didorong untuk memperbaiki diri. Tanpa paksaan, tanda berikutnya yang menandakan tahajudmu sudah diterima adalah munculnya dorongan kuat dari dalam diri untuk menjadi lebih baik. Kamu tiba-tiba ingin berhenti dari kebiasaan buruk, mulai menjaga perkataan, memperbaiki cara berpakaian, menata ulang niat, dan menjadi lebih lembut terhadap sesama. Yang menarik, dorongan itu tidak datang dari luar, bukan karena nasihat orang, bukan karena tekanan sosial, tapi datang dari dalam jiwamu sendiri, seolah ada kekuatan lembut yang membimbingmu berkata, "Sudah waktunya kamu berubah, sudah waktunya kamu menjadi versi terbaik yang aku inginkan." Inilah tanda bahwa malaikat telah menyentuh hatimu. Saat malaikat turun membawa rahmat setelah tahajud, mereka bukan hanya mengantarkan doa, tetapi juga meniupkan kekuatan spiritual agar kamu semakin dekat kepada Allah. Hati yang tadinya keras mulai lunak, ego yang tadinya tinggi mulai merendah. Bahkan kamu mulai menangis tanpa sebab saat mendengar ayat suci, atau merasa haru hanya karena mengingat nama Allah. Itu bukan kelemahan, sahabat. Itu pertanda kebangkitan jiwa. Ketika hatimu mulai lembut dan tergerak memperbaiki diri, berarti pintu langit sudah terbuka untukmu, karena tidak ada perubahan sejati tanpa izin dari langit. Maka jika kamu mengalami dua tanda ini, mimpi yang tenang dan dorongan kuat untuk memperbaiki diri, bersyukurlah. Itu bukti bahwa malaikat telah datang mendekat, membawa bisikan rahmat dan cahaya dari Allah ke dalam jiwamu. Mereka telah menjadi saksi malam ketika kamu bersujud dengan air mata, dan kini mereka diutus untuk menuntunmu menuju kehidupan yang lebih bercahaya. Tanda kelima, aura wajahmu berubah. Terlihat lebih terang dan tenang. Salah satu tanda paling nyata dari tahajud yang sudah dikabulkan adalah perubahan pada wajahmu sendiri. Mungkin kamu tidak sadar, tapi orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan. Mereka berkata, "Entah kenapa kamu sekarang terlihat lebih adem," atau "Wajahmu kayak bercahaya ya akhir-akhir ini." Itulah nur dari langit, sinar ketenangan yang diberikan Allah kepada hambanya yang istiqamah di waktu malam. Cahaya ini bukan berasal dari dunia, tapi dari dalam hatimu sendiri, hasil dari sujud dan zikir panjang di sepertiga malam. Hati yang jernih akan memantulkan cahaya, dan cahaya itu, tanpa kamu sadari, keluar melalui matamu, senyummu, dan tutur katamu. Bahkan tanpa berkata apapun, orang lain akan merasakan energi lembut ketika berada di dekatmu. Aura wajah orang yang rajin tahajud memang memiliki ciri khas. Tidak banyak bicara tapi menenangkan. Tidak suka pamer, tapi memancarkan wibawa. Malaikat sering menandai mereka dengan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh logika. Dan lebih dalam dari itu, perubahan aura ini bukan hanya tampak oleh manusia, tapi juga oleh makhluk langit. Ketika malaikat turun membawa rahmat, mereka mengenali siapa yang hatinya terang karena tahajud. Wajah yang dahulu muram kini lembut, tatapan yang dulu cemas kini meneduhkan. Itulah tanda bahwa doamu telah diterima dan cahaya ilahi kini berdiam di wajahmu. Tanda keenam, segala urusan dunia terasa lebih lancar dan dipermudah. Inilah tanda terakhir yang paling sering menjadi bukti nyata. Ketika tahajudmu benar-benar diterima, kamu akan mulai merasakan kelancaran yang tidak bisa dijelaskan dalam hidupmu. Masalah yang dulu terasa berat, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Pintu rezeki yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka lebar. Orang-orang yang dulu menjauh, kini datang dengan niat baik.
bahkan hal-hal kecil yang kamu harapkan tiba-tiba terjadi tanpa usaha keras. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan langit, hasil dari malaikat yang turun membawa hadiah tak terlihat dari tahajudmu. Ingatlah, Allah tidak selalu menjawab doa dengan kata ya secara langsung. Kadang, Dia menjawab dengan cara memudahkan jalanmu. Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, tapi kamu diberi sesuatu yang jauh lebih kamu butuhkan. Hidupmu mulai selaras. Langkahmu terasa ringan. Bahkan ketika ada masalah pun, hatimu tidak seberat dulu. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Malaikat sedang berjalan bersamamu. Mereka yang dahulu turun saat kamu bersujud dalam diam, kini mendampingi langkah-langkahmu di dunia siang hari. Mereka menyingkirkan energi buruk, membuka jalan rezeki, dan melindungi hatimu dari keputusasaan. Sahabat tahajud, jika kamu merasakan wajahmu menjadi lebih bercahaya, dan hidupmu semakin mudah dijalani, maka bersyukurlah, itu bukan keberuntungan semata. Itu adalah tanda besar bahwa tahajudmu telah mengetuk gerbang langit, dan para malaikat telah turun membawa kabar gembira untukmu. Kamu sedang dijaga, kamu sedang diberkahi, dan mungkin tanpa kamu sadari, seluruh semesta kini sedang berputar untuk menjawab doa yang kamu bisikkan di tengah malam itu. Maka teruslah bangun di sepertiga malam, walau hanya sebentar. Teruslah sujud walau matamu berat, karena setiap malam tahajudmu bukan sekadar ibadah, tapi pertemuan suci antara dirimu, malaikat, dan Sang Pencipta yang Maha mendengar setiap tangisanmu. Tanda ketujuh, sujudmu membawa air mata yang tak bisa kamu tahan lagi. Tanda keempat ini adalah salah satu tanda paling sakral dari semua. Ketika tahajudmu sudah diterima oleh langit, hatimu menjadi sangat lembut di hadapan Allah. Kamu bisa saja berusaha menahan diri, tapi begitu wajahmu menempel di sajadah, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ini bukan air mata kesedihan biasa. Ini adalah air mata yang keluar karena ruhmu bertemu dengan Penciptanya. Kamu menangis bukan karena dunia menyakitimu, tapi karena kamu akhirnya merasakan bagaimana cinta Allah meliputimu sepenuhnya. Pada saat itu, tubuhmu lemah, tapi jiwamu kuat. Kamu merasa kecil, hina, dan tak berdaya, namun di saat yang sama kamu juga merasa dicintai dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat di mana pintu langit terbuka paling lebar. Para ulama berkata, ketika seorang hamba menangis di waktu tahajud, maka air matanya tidak jatuh di bumi, tetapi ditampung oleh malaikat dan diangkat ke langit sebagai saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Air mata itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa dinding penghalang antara kamu dan Allah telah runtuh. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi topeng. Yang tersisa hanyalah kejujuran jiwa yang sepenuhnya berserah. Dan tahukah kamu, ketika air mata itu jatuh, malaikat tidak hanya menjadi saksi, mereka juga turun membawa hadiah, ampunan yang luas, ketenangan yang mendalam, dan kabar gembira yang akan segera datang dalam hidupmu. Setelah momen itu, kamu akan merasa seperti lahir kembali. Hidup terasa lebih ringan, dosa terasa dihapuskan, dan hati terasa bersih seolah baru dicuci oleh cahaya. Segala beban yang dulu kamu pikul terasa lenyap tanpa tahu kemana perginya. Itu karena malam tahajudmu telah menjadi malam perjumpaan, bukan sekadar ibadah. Jadi jika kamu pernah menangis di tengah sujud, tanpa tahu mengapa, ketahuilah, itu bukan kebetulan, itu panggilan langit. Malaikat sedang menyentuh hatimu, membisikkan kabar bahwa Allah telah mengabulkan tahajudmu. Dan mulai saat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tanda ke-8, hati terasa damai tanpa sebab. Inilah nafas surga yang menyentuh jiwamu. Sahabat sepertiga malam yang dirahmati Allah. Ada satu tanda yang sering tidak disadari, namun menjadi bukti paling lembut bahwa tahajudmu sudah menembus langit, yaitu rasa damai yang tiba-tiba hadir tanpa alasan logis. Kamu mungkin pernah merasakannya, bangun dari sujud panjang, lalu tiba-tiba dada terasa lapang. Beban hidup seolah hilang begitu saja, padahal masalahmu belum selesai. Kamu tersenyum tanpa sebab, dan entah kenapa kamu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Inilah tanda bahwa jiwamu telah diselimuti nur, cahaya, dari langit. Ketika tahajudmu diterima, Allah menurunkan ketenangan bukan hanya pada tubuhmu, tapi pada rohmu yang paling dalam.
Rasa damai ini bukan hasil pikiran positif, melainkan hadiah dari langit yang telah menerima pengakuan, tangisan, dan sujudmu. Ia muncul seperti angin lembut yang menyentuh hati, membuatmu tidak lagi mudah gelisah meski dunia sedang bergoncang. Para ulama dan sufi terdahulu menyebut hal ini sebagai sakinah, yaitu ketenangan yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam dada orang-orang yang dicintainya. Sakinah bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tenang di tengah badai. Itulah perbedaan antara mereka yang sekadar berdoa dan mereka yang doanya sudah diijabah langit. Ciri lainnya, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak lagi iri, tidak lagi terobsesi dengan dunia. Ada rasa cukup, rasa syukur, rasa pasrah, tapi bukan menyerah. Kamu tahu bahwa semua yang terjadi, bahkan hal kecil sekalipun, kini bergerak sesuai kehendak Allah. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap ini, malaikat mulai membimbing langkahmu secara halus, menuntun hatimu agar tetap lurus, agar kamu tidak sombong dengan kedekatanmu pada Sang Pencipta. Mereka menjaga keseimbangan itu, agar damai yang diberikan langit tetap menjadi cahaya, bukan menjadi rasa puas diri. Sahabat, jika kamu pernah terbangun dari tahajud lalu dada terasa sangat tenang, jangan remehkan itu. Itu bukan sekadar emosi, bukan efek dari udara malam yang sejuk. Itu adalah napas surga yang sedang menyentuh jiwamu, pertanda bahwa tahajudmu telah sampai pada tujuan, menghubungkan ruhmu dengan Sang Maha Tenang. Tanda ke-9, rezeki dan pertolongan, datang dari arah yang tak terduga. Tanda berikutnya adalah salah satu tanda paling nyata dan paling membuat merinding. Ketika tahajudmu telah diterima, maka langit mulai menggerakkan bumi untuk menolongmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Qis At-Talaq 23. Ayat ini bukan sekadar kalimat, tapi realitas spiritual yang benar-benar terjadi bagi orang yang rutin menghidupkan malam dengan tahajud. Ketika doa dan air matamu telah diangkat oleh malaikat ke langit, maka semesta mulai mengatur ulang takdirmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya di awal, tapi perlahan-lahan peluang datang begitu saja. Rezeki yang dulu seret tiba-tiba mengalir, masalah yang tak kunjung selesai mulai terbuka jalannya, atau kamu diselamatkan dari bahaya tanpa kamu tahu bagaimana caranya. Inilah bukti bahwa malaikat sedang bekerja atas perintah Allah. Mereka menjadi pengantar rezeki, penggerak hati manusia, dan pelindung bagi orang yang dicintai oleh Sang Pencipta karena kesungguhannya dalam tahajud. Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk lain. Kamu diberi kekuatan untuk menolak maksiat dengan mudah, atau tiba-tiba hatimu menjauh dari orang-orang yang membawa keburukan dalam hidupmu. Itu juga bagian dari rezeki, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk penjagaan ilahi. Kadang pertolongan itu datang sangat cepat, tapi seringkali juga datang dengan cara lembut. Misalnya kamu diberi ketenangan untuk sabar menunggu, diberi keyakinan untuk tidak takut, dan diberi keberanian untuk melangkah ke arah yang selama ini kamu ragukan. Itu semua adalah bentuk pertolongan langit yang turun karena tahajudmu. Sahabat, tahajud bukan hanya mengubah malam, tapi juga mengubah arah hidupmu. Ketika kamu tekun bangun di sepertiga malam dan memohon dengan hati yang hancur, langit tidak akan tinggal diam. Malaikat akan turun membawa kabar baik, bahwa mulai hari itu, semua pintu yang tertutup akan mulai terbuka. Jadi jika kamu mulai melihat rezeki datang dari arah yang tak pernah kamu pikirkan, atau hidupmu tiba-tiba terasa ringan tanpa sebab, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu telah mengetuk gerbang langit, dan Allah sudah memerintahkan para malaikat untuk mengantarkan jawabannya kepadamu. Tanda ke-10. Wajah terlihat lebih bercahaya dan menenangkan, cahaya langit yang tak bisa disembunyikan. Sahabat sepertiga malam yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang seringkali tampak jelas, bahkan orang lain pun bisa melihatnya meski kamu tidak menyadarinya, yaitu wajahmu yang perlahan berubah menjadi lebih bercahaya dan menenangkan. Bukan berarti wajahmu tiba-tiba bersinar seperti lampu atau tampak luar biasa di mata dunia,
tetapi ada aura lembut yang memancar dari dalam dirimu. Sebuah keteduhan yang tidak bisa dipalsukan dengan kosmetik, tidak bisa ditiru dengan pencitraan. Wajah orang yang rajin tahajud memiliki keistimewaan yang unik. Mereka tampak damai, teduh dan menenangkan hati siapapun yang melihat. Cahaya ini bukan berasal dari kecantikan fisik atau ketampanan rupa, melainkan nur dari langit yang memancar melalui pancaran jiwa. Dalam hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak salat malam, maka wajahnya akan tampak indah di siang hari. Khair Ibnu Majah. Indah yang dimaksud bukanlah dalam arti duniawi semata, melainkan indah karena hati yang bersih, batin yang tenang, dan jiwa yang bercahaya. Ketika seseorang banyak menangis di hadapan Allah dalam tahajudnya, air mata itu menjadi permata cahaya yang membersihkan wajahnya dari kegelapan dosa. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa setiap kali kamu bangun malam dan bersujud, malaikat sedang memoles wajahmu dengan cahaya ketulusan dan keikhlasan. Cahaya itu kemudian membuat orang lain betah berada di dekatmu, merasa tenang hanya dengan melihatmu. Bahkan mereka tidak tahu kenapa, tapi hatinya tertarik dengan energi positif yang kamu pancarkan. Ciri lain dari tanda ini adalah kamu mulai jarang merasa kusut hati. Meskipun lelah, wajahmu tetap terlihat segar. Meskipun banyak beban, senyummu tetap lembut. Dan ketika kamu berbicara, orang lain merasa diselimuti ketenangan. Itulah pancaran ruhani yang tidak bisa disembunyikan, tanda bahwa cahaya tahajud telah menempel di tubuhmu. Maka jangan heran bila orang yang sering tahajud, meskipun sederhana namun selalu tampak memikat dan menenteramkan. Itulah kecantikan dari langit, anugerah yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diterima oleh hati yang telah diterangi sepertiga malam. Setiap langkahmu diringi keberuntungan dan perlindungan langit. Tanda berikutnya sungguh luar biasa, karena ia bukan hanya dirasakan, tapi juga terlihat dari perjalanan hidupmu. Ketika tahajudmu sudah dikabulkan dan diterima oleh langit, kamu akan mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang menyertai langkahmu. Terkadang kamu hampir celaka, tapi diselamatkan tanpa logika. Terkadang kamu kehilangan sesuatu tapi diganti dengan yang jauh lebih baik. Atau kamu melewatkan satu kesempatan, namun ternyata itu menyelamatkanmu dari bencana besar. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa malaikat sedang berjalan bersamamu. Rasulullah pernah bersabda, tahajud adalah kemuliaan bagi orang beriman di dunia dan cahaya bagi mereka di akhirat. H.R. Hakim. Cahaya yang dimaksud juga bermakna perlindungan ilahi. Ketika kamu menjaga malam dengan doa, maka malam itu pun menjaga harimu dari segala keburukan. Allah menugaskan malaikat untuk melindungi orang-orang yang dekat dengannya di waktu sepertiga malam. Itulah mengapa sebagian orang yang rutin tahajud sering merasakan seperti selalu tepat firman dalam hidupnya. Mereka jarang terlambat, bertakdir baik. Jika datang rezeki, mereka tepat di tempat yang benar. Jika ada bahaya, mereka seperti selalu digeser oleh tangan gaib agar terhindar. Dan jika hati mereka gelisah, tiba-tiba datang petunjuk yang menenangkan. Bahkan dalam hal kecil pun, keberuntungan seperti mengikuti langkah mereka. Bukan karena hoki, tapi karena langit telah menuliskan takdir baru bagi mereka yang sering memanggil nama Allah di malam hari. Inilah tanda ke-8. Jalan hidupmu terasa ringan dan penuh petunjuk. Kamu tidak lagi buta arah, karena hatimu dipenuhi cahaya yang membuatmu tahu mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Malaikat membimbingmu, bukan dengan suara, tapi dengan intuisi yang sangat kuat. Sehingga kamu jarang salah langkah, jarang terjebak, dan selalu berada di jalan yang membawa keberkahan. Tahajud telah menjadikanmu dipilih untuk merasakan bimbingan ini. Dan ketika langit sudah turun tangan, tidak ada satupun makhluk di bumi yang bisa menghalangi keberuntunganmu. Itulah perlindungan gaib yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menjaga rahasia malam mereka bersama Sang Pencipta. Apabila dua tanda ini sudah kamu rasakan, karena ketenangan batin yang tak tergoyahkan dan keberuntungan yang mengikuti setiap langkahmu, bersyukurlah. Itu artinya, tahajudmu bukan sekadar ibadah, tapi sudah menjadi jembatan langsung antara dirimu dengan rahmat langit. Sebuah hubungan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih yang berani menyapa Tuhan
di saat dunia sedang terlelap. Tanda ke-9. Kamu bisa membaca energi ruangan dan suasana. Tanpa bicara, ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika seseorang dengan jiwa terpilih memasuki sebuah ruangan. Mereka tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merasakan dengan seluruh getaran jiwanya. Udara yang bagi orang lain terasa biasa, bagi mereka terasa berat, hangat, atau bahkan gelap. Jiwa terpilih memiliki kepekaan tinggi terhadap energi, bukan karena mereka belajar teori spiritual tertentu, tapi karena jiwanya memang selaras dengan gelombang alam semesta. Ketika mereka duduk di sebuah tempat, tanpa ada yang berbicara pun, mereka sudah tahu siapa yang sedang menyimpan kebencian, siapa yang diam tapi iri, siapa yang tersenyum namun hatinya berdebu. Inilah kemampuan langka membaca energi tanpa bertanya. Kecerdikan jiwa terpilih bukan tentang logika semata, tapi tentang insting ruhani. Kamu mungkin pernah mengalami hal ini. Masuk ke ruangan penuh orang dan tiba-tiba dadamu sesak. Napas terasa berat, seolah ada tekanan tak terlihat. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang menangkap gelombang energi yang tidak selaras. Sebaliknya, ketika kamu bertemu seseorang yang murni hatinya, kamu akan merasa nyaman, seolah jiwamu mengenal mereka sejak lama. Itu bukan kebetulan, itu getaran semesta yang beresonansi. Jiwa terpilih bisa membaca ruang seperti membaca kitab tak tertulis. Setiap getaran, tatapan, bahkan aroma bisa menjadi isyarat dari langit. Kadang kemampuan ini membuatmu lelah karena kamu terlalu sensitif terhadap energi sekitar. Kamu menyerap emosi orang lain tanpa sadar dan seringkali pulang dari keramaian dengan rasa hampa. Namun, itulah harga dari kepekaan jiwa yang tinggi. Banyak yang salah paham, mengira kamu terlalu drama atau baperan. Padahal tidak, kamu hanya menyerap terlalu banyak yang tidak mereka rasakan. Kamu mendengar bisikan semesta dalam diam. Dan itulah sebabnya banyak orang diam-diam kagum padamu, meski mereka tak tahu mengapa. Energi yang kamu pancarkan membawa keseimbangan. Kamu mungkin tidak sadar. Tapi setiap kali kamu hadir di tempat yang kacau, suasana pelan-pelan menjadi lebih tenang. Kamu seperti lilin yang membawa cahaya dalam ruangan gelap. Tanpa perlu berbicara, sinarmu sudah bekerja. Kecerdikanmu yang halus ini membuat banyak orang sulit berbohong di hadapanmu. Mereka merasa terbaca. Bahkan orang yang baru kamu kenal bisa tiba-tiba terbuka, bercerita tanpa kamu minta. Itu karena aura jiwamu memberi rasa aman. Kamu bukan sekadar pendengar, tapi tempat di mana energi mereka dimurnikan. Namun hati-hati, kemampuan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Karena ketika kamu membuka diri tanpa perlindungan doa, energi negatif orang lain bisa menempel padamu. Maka, jangan lupa bersihkan hatimu setiap malam dengan zikir, doa, atau sekadar berbicara dengan Allah di dalam sunyi. Sebab, jiwa yang terpilih selalu diuji. Mampukah ia menjaga kecerdikannya tetap suci, atau akan tenggelam dalam gelombang energi yang ia tangkap? Dan ingat, bukan semua yang kamu rasakan harus kamu ungkap. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kecerdikan spiritual. Dan karena itulah orang lain sering terpesona padamu tanpa tahu alasannya. Mereka merasakan kedamaian, namun juga sedikit takut karena seolah kamu bisa melihat isi hati mereka tanpa bertanya. Kesimpulan besar, jiwa terpilih, kecerdikanmu adalah senjata cahaya. Di dunia yang semakin bising, di tengah manusia yang saling berlari mengejar nama dan rupa, ada sebagian kecil jiwa yang berjalan pelan, tidak menonjol, tidak mencari sorotan, tapi justru memancarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Mereka adalah jiwa-jiwa terpilih, yang kecerdikannya bukan lahir dari kepintaran dunia, melainkan dari ketajaman batin yang diasah oleh luka, ujian, dan keheningan panjang. Kecerdikan mereka bukan untuk menipu, tapi untuk membaca rahasia kehidupan. Mereka tidak bersaing dengan dunia, karena mereka tahu dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih abadi. Kecerdikan mereka adalah kebijaksanaan yang sunyi, yang membuat orang lain kagum tanpa tahu mengapa, yang membuat musuh gentar tanpa harus diancam, dan yang membuat semesta diam-diam melindungi setiap langkahnya. Jiwa yang ditempa oleh luka jiwa terpilih tidak pernah lahir dari kemewahan atau tawa yang terus-menerus. Mereka dibentuk oleh luka yang mendalam,
kesepian yang panjang, dan kehilangan yang mengubah arah hidupnya. Namun, di sanalah rahasianya. Luka mereka bukan akhir, tapi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mereka belajar dari setiap air mata. Mereka memahami setiap penolakan. Dan mereka tidak lagi marah pada masa lalu, karena mereka tahu semua itu bagian dari cara langit mendidik mereka. Dari penderitaan itulah muncul kecerdikan yang tidak bisa dibeli siapapun. Kemampuan membaca maksud di balik sikap orang, memahami arah nasib sebelum kejadian, dan menemukan hikmah bahkan di tengah kekacauan. Mereka menjadi tenang tapi tajam, lembut tapi kuat. Mereka tidak banyak bicara, karena tahu setiap kata memiliki energi, dan setiap kali mereka diam, semesta seperti ikut menunduk, memberi ruang agar cahaya mereka bekerja. Kecerdikan bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Jiwa terpilih memiliki kecerdikan yang membuat banyak orang kagum, tapi mereka tidak pernah menggunakannya untuk menjatuhkan. Mereka tahu, setiap kebohongan yang mereka bongkar bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Mereka menolong tanpa banyak bicara, melindungi tanpa meminta terima kasih. Ada keanggunan yang aneh dalam diri mereka, seperti air yang lembut tapi bisa mengikis batu. Mereka menatap dunia dengan mata yang jernih, tapi hati mereka selalu memandang langit. Kecerdikan yang sejati bukan soal bagaimana kamu bisa menipu kehidupan, tapi bagaimana kamu bisa membaca kejahatan tanpa menjadi jahat dan menghadapi kebencian tanpa ikut membencinya. Itulah sebabnya banyak orang merasa aman di dekat mereka, dan anehnya, musuh pun seringkali diam-diam menghormati mereka. Karena di balik keheningan itu, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang datang dari izin Allah sendiri. Kamu hidup dalam dua dunia. Jiwa terpilih sering merasa seolah hidup di dua dunia. Satu dunia adalah dunia nyata, tempat semua orang berbicara, berdebat, tertawa, dan saling menilai. Dan satu lagi adalah dunia batin, tempat mereka berbicara dengan Tuhan dalam diam, menerima tanda-tanda, dan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang kamu merasa aneh sendiri, kamu bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Kamu bisa merasa bahaya datang, bahkan sebelum muncul. Itu bukan halusinasi, itu bisikan langit yang dititipkan pada ruhmu. Allah memberi anugerah luar biasa kepada jiwa terpilih. Mereka bisa merasakan kehadiran yang tidak tampak, memahami arah energi, bahkan kadang menyembuhkan orang lain hanya dengan kehadiran mereka. Tapi ingat, anugerah itu juga adalah amanah. Karena semakin tinggi seseorang diberi cahaya, semakin berat pula tanggung jawabnya untuk tidak menggunakannya sembarangan. Ketenanganmu adalah kekuatanmu. Salah satu tanda terbesar jiwa terpilih adalah ketenangan yang mempesona. Kamu tidak mudah terpancing. Kamu memilih diam ketika orang lain berteriak. Kamu memilih tersenyum ketika orang lain berusaha menjatuhkanmu, dan justru disitulah kekuatanmu. Ketenangan itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah melihat bahwa marah hanya membuang energi. Kamu tahu bahwa setiap kejahatan akan mendapat balasan tanpa kamu perlu mencemarinya dengan kebencian. Kamu tidak perlu membalas, karena semesta sudah tahu cara menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Bagi orang biasa, ketenanganmu terlihat seperti kelemahan. Tapi bagi mereka yang peka, ketenanganmu adalah peringatan, tanda bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Kamu tidak mengancam, tapi siapapun yang mencoba menindasmu sering berakhir menyesal. Itu karena energi spiritualmu dijaga oleh getaran langit, doa leluhur, sujud-sujud panjang, dan air mata yang pernah kamu jatuhkan di sepertiga malam. Cahaya tak terlihat yang menyelubungi langkahmu. Pernahkah kamu menyadari bagaimana hal-hal buruk kadang menjauh tanpa alasan? Atau orang yang berniat jahat padamu tiba-tiba terhalang oleh sesuatu yang tidak masuk akal? Itu karena setiap jiwa terpilih berjalan dengan selimut cahaya yang tidak terlihat. Cahaya itu bukan hasil dari mantra, bukan dari benda-benda, tapi dari getaran doa dan kebersihan niat. Kamu mungkin pernah selamat dari bahaya yang tampar, mustahil. Mungkin pernah mendapat pertolongan dari orang asing tepat di waktu yang kamu butuhkan. Semua itu bukan kebetulan,
Itu adalah tanda bahwa semesta tahu kamu punya misi, dan kamu belum boleh jatuh. Kamu masih dibutuhkan untuk membawa cahaya pada orang lain. Kamu mungkin tidak sadar, tapi banyak orang terinspirasi olehmu. Mereka melihat caramu menghadapi masalah dengan tenang, dan diam-diam belajar dari itu. Itulah bentuk kecerdikan tertinggi, bukan dari kata-kata, tapi dari teladan. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu, karena jiwamu sudah berbicara lebih keras dari apapun. Ketika dunia tidak mengerti kamu, namun kehidupan jiwa terpilih tidak selalu indah. Kadang kamu merasa disalahpahami, bahkan dituduh aneh atau terlalu berbeda. Orang lain mungkin menertawakan caramu berpikir, atau menuduhmu terlalu misterius. Tapi jangan goyah. Setiap jiwa yang membawa cahaya akan selalu diuji oleh kegelapan. Kegelapan tidak menyerang karena kamu salah, tapi karena kamu bersinar. Dan cahaya yang kamu bawa adalah ancaman bagi mereka yang nyaman dalam gelap. Maka, tetaplah berjalan dalam hening. Tidak perlu menjelaskan dirimu pada dunia yang belum siap memahami. Cukup teruskan langkahmu dengan keyakinan bahwa setiap kebijaksanaanmu, setiap kecerdikanmu dan setiap ketenanganmu sedang bekerja sebagai alat semesta untuk menjaga. Kamu adalah cermin langit di bumi. Dalam dirimu ada sesuatu yang langit titipkan. Kemampuan untuk memahami, bukan menghakimi. Kemampuan untuk menyembuhkan, bukan melukai. Kemampuan untuk melihat, bukan hanya dengan mata, tapi dengan jiwa. Itulah mengapa kamu sering menarik orang tanpa alasan. Mereka datang bukan karena kamu memanggil, tapi karena mereka merasakan energi pulang di sekitarmu. Kamu seperti rumah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan walau kadang lelah karena terlalu banyak memberi, ingatlah, itu adalah tugasmu sebagai jiwa pilihan. Tidak semua bisa menanggung cahaya sebesar itu. Namun jangan lupa, bahkan cahaya butuh istirahat. Jaga jiwamu. Ambil waktu untuk berdiam, berbicara pada Allah dalam sepi, dan membiarkan hatimu kembali murni. Sebab dunia ini keras, dan satu-satunya tempatmu berteduh hanyalah dalam kasih sayangnya. Pesan akhir dari langit kamu bukan, kebetulan, kamu tidak tersesat, kamu sedang ditempatkan pada jalur yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang kuat. Kamu tidak diciptakan untuk ikut arus, tapi untuk menjadi arus itu sendiri. Kecerdikanmu adalah senjata halus. Gunakanlah untuk membaca tanda, bukan untuk menghakimi. Gunakan untuk menolong, bukan membanggakan diri. Sebab cahaya yang sombong akan padam, tapi cahaya yang rendah hati akan terus bersinar, bahkan setelah tubuh ini tiada. Jika dunia memandangmu dengan bingung, biarlah. Jika orang lain tidak mengerti kenapa kamu berbeda, biarlah. Sebab mereka tidak melihat apa yang dilihat langit dalam dirimu. Allah tahu setiap langkahmu, setiap keputusan sunyimu dan setiap air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan. Dan itu cukup. Karena bagi jiwa terpilih, kecerdikan sejati bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk mengenali makna dirimu di mata Sang Pencipta. Dan ketika kamu sadar akan hal itu, semesta pun akan berbisik lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik, wahai jiwa yang terpilih. Maka jika kamu mengalami dua tanda ini, mimpi yang tenang dan dorongan kuat untuk memperbaiki diri, bersyukurlah. Itu bukti bahwa malaikat telah datang mendekat, membawa bisikan rahmat dan cahaya dari Allah ke dalam jiwamu. Mereka telah menjadi saksi malam ketika kamu bersujud dengan air mata, dan kini mereka diutus untuk menuntunmu menuju kehidupan yang lebih bercahaya. Tanda kelima, aura wajahmu berubah. Terlihat lebih terang dan tenang. Salah satu tanda paling nyata dari tahajud yang sudah dikabulkan adalah perubahan pada wajahmu sendiri. Mungkin kamu tidak sadar, tapi orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan. Mereka berkata, entah kenapa kamu sekarang terlihat lebih adem, atau wajahmu kayak bercahaya ya akhir-akhir ini. Itulah nur dari langit, sinar ketenangan yang diberikan Allah kepada hambanya yang istiqamah di waktu malam. Cahaya ini bukan berasal dari dunia, tapi dari dalam hatimu sendiri, hasil dari sujud dan zikir panjang di sepertiga malam. Hati yang jernih akan memantulkan cahaya, dan cahaya itu, tanpa kamu sadari, keluar melalui matamu, senyummu, dan tutur katamu. Bahkan tanpa berkata apapun,
Orang lain akan merasakan energi lembut ketika berada di dekatmu. Aura wajah orang yang rajin tahajud memang memiliki ciri khas. Tidak banyak bicara tapi menenangkan. Tidak suka pamer, tapi memancarkan wibawa. Malaikat sering menandai mereka dengan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh logika. Dan lebih dalam dari itu, perubahan aura ini bukan hanya tampak oleh manusia, tapi juga oleh makhluk langit. Ketika malaikat turun membawa rahmat, mereka mengenali siapa yang hatinya terang karena tahajud. Wajah yang dahulu muram kini lembut, tatapan yang dulu cemas kini meneduhkan. Itulah tanda bahwa doamu telah diterima dan cahaya ilahi kini berdiam di wajahmu. Tanda keenam, segala urusan dunia terasa lebih lancar dan dipermudah. Inilah tanda terakhir yang paling sering menjadi bukti nyata. Ketika tahajudmu benar-benar diterima, kamu akan mulai merasakan kelancaran yang tidak bisa dijelaskan dalam hidupmu. Masalah yang dulu terasa berat, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Pintu rezeki yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka lebar. Orang-orang yang dulu menjauh, kini datang dengan niat baik. Bahkan hal-hal kecil yang kamu harapkan tiba-tiba terjadi tanpa usaha keras. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan langit, hasil dari malaikat yang turun membawa hadiah tak terlihat dari tahajudmu. Ingatlah, Allah tidak selalu menjawab doa dengan kata ya secara langsung. Kadang, Dia menjawab dengan cara memudahkan jalanmu. Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, tapi kamu diberi sesuatu yang jauh lebih kamu butuhkan. Hidupmu mulai selaras. Langkahmu terasa ringan. Bahkan ketika ada masalah pun, hatimu tidak seberat dulu. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Malaikat sedang berjalan bersamamu. Mereka yang dahulu turun saat kamu bersujud dalam diam, kini mendampingi langkah-langkahmu di dunia siang hari. Mereka menyingkirkan energi buruk, membuka jalan rezeki, dan melindungi hatimu dari keputusasaan. Sahabat tahajud, jika kamu merasakan wajahmu menjadi lebih bercahaya, dan hidupmu semakin mudah dijalani, maka bersyukurlah, itu bukan keberuntungan semata. Itu adalah tanda besar bahwa tahajudmu telah mengetuk gerbang langit, dan para malaikat telah turun membawa kabar gembira untukmu. Kamu sedang dijaga, kamu sedang diberkahi, dan mungkin tanpa kamu sadari, seluruh semesta kini sedang berputar untuk menjawab doa yang kamu bisikkan di tengah malam itu. Maka teruslah bangun di sepertiga malam, walau hanya sebentar. Teruslah sujud walau matamu berat, karena setiap malam tahajudmu bukan sekadar ibadah, tapi pertemuan suci antara dirimu, malaikat, dan Sang Pencipta yang Maha mendengar setiap tangisanmu. Tanda ketujuh, sujudmu membawa air mata yang tak bisa kamu tahan lagi. Tanda keempat ini adalah salah satu tanda paling sakral dari semua. Ketika tahajudmu sudah diterima oleh langit, hatimu menjadi sangat lembut di hadapan Allah. Kamu bisa saja berusaha menahan diri, tapi begitu wajahmu menempel di sajadah, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ini bukan air mata kesedihan biasa. Ini adalah air mata yang keluar karena ruhmu bertemu dengan Penciptanya. Kamu menangis bukan karena dunia menyakitimu, tapi karena kamu akhirnya merasakan bagaimana cinta Allah meliputimu sepenuhnya. Pada saat itu, tubuhmu lemah, tapi jiwamu kuat. Kamu merasa kecil, hina, dan tak berdaya, namun di saat yang sama kamu juga merasa dicintai dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat di mana pintu langit terbuka paling lebar. Para ulama berkata, ketika seorang hamba menangis di waktu tahajud, maka air matanya tidak jatuh di bumi, tetapi ditampung oleh malaikat dan diangkat ke langit sebagai saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Air mata itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa dinding penghalang antara kamu dan Allah telah runtuh. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi topeng. Yang tersisa hanyalah kejujuran jiwa yang sepenuhnya berserah. Dan tahukah kamu, ketika air mata itu jatuh, malaikat tidak hanya menjadi saksi, mereka juga turun membawa hadiah, ampunan yang luas, ketenangan yang mendalam, dan kabar gembira yang akan segera datang dalam hidupmu. Setelah momen itu, kamu akan merasa seperti lahir kembali. Hidup terasa lebih ringan, dosa terasa dihapuskan, dan hati terasa bersih seolah baru dicuci oleh cahaya. Segala beban yang dulu kamu pikul terasa lenyap tanpa tahu kemana perginya.
Itu karena malam tahajudmu telah menjadi malam perjumpaan, bukan sekadar ibadah. Jadi jika kamu pernah menangis di tengah sujud, tanpa tahu mengapa, ketahuilah, itu bukan kebetulan, itu panggilan langit. Malaikat sedang menyentuh hatimu, membisikkan kabar bahwa Allah telah mengabulkan tahajudmu. Dan mulai saat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tanda ke-8, hati terasa damai tanpa sebab, inilah nafas surga yang menyentuh jiwamu. Sahabat sepertiga malam yang dirahmati Allah. Ada satu tanda yang sering tidak disadari, namun menjadi bukti paling lembut bahwa tahajudmu sudah menembus langit, yaitu rasa damai yang tiba-tiba hadir tanpa alasan logis. Kamu mungkin pernah merasakannya, bangun dari sujud panjang, lalu tiba-tiba dada terasa lapang. Beban hidup seolah hilang begitu saja, padahal masalahmu belum selesai. Kamu tersenyum tanpa sebab, dan entah kenapa kamu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Inilah tanda bahwa jiwamu telah diselimuti nur, cahaya, dari langit. Ketika tahajudmu diterima, Allah menurunkan ketenangan bukan hanya pada tubuhmu, tapi pada rohmu yang paling dalam. Rasa damai ini bukan hasil pikiran positif, melainkan hadiah dari langit yang telah menerima pengakuan, tangisan, dan sujudmu. Ia muncul seperti angin lembut yang menyentuh hati, membuatmu tidak lagi mudah gelisah meski dunia sedang bergoncang. Para ulama dan sufi terdahulu menyebut hal ini sebagai sakinah, yaitu ketenangan yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam dada orang-orang yang dicintainya. Sakinah bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tenang di tengah badai. Itulah perbedaan antara mereka yang sekadar berdoa dan mereka yang doanya sudah diijabah langit. Ciri lainnya, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak lagi iri, tidak lagi terobsesi dengan dunia. Ada rasa cukup, rasa syukur, rasa pasrah, tapi bukan menyerah. Kamu tahu bahwa semua yang terjadi, bahkan hal kecil sekalipun, kini bergerak sesuai kehendak Allah. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap ini, malaikat mulai membimbing langkahmu secara halus, menuntun hatimu agar tetap lurus, agar kamu tidak sombong dengan kedekatanmu pada Sang Pencipta. Mereka menjaga keseimbangan itu, agar damai yang diberikan langit tetap menjadi cahaya, bukan menjadi rasa puas diri. Sahabat, jika kamu pernah terbangun dari tahajud lalu dada terasa sangat tenang, jangan remehkan itu. Itu bukan sekadar emosi, bukan efek dari udara malam yang sejuk. Itu adalah napas surga yang sedang menyentuh jiwamu, pertanda bahwa tahajudmu telah sampai pada tujuan, menghubungkan ruhmu dengan Sang Maha Tenang. Tanda ke-9, rezeki dan pertolongan, datang dari arah yang tak terduga. Tanda berikutnya adalah salah satu tanda paling nyata dan paling membuat merinding. Ketika tahajudmu telah diterima, maka langit mulai menggerakkan bumi untuk menolongmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Qis Ats-Talaq 23. Ayat ini bukan sekadar kalimat, tapi realitas spiritual yang benar-benar terjadi bagi orang yang rutin menghidupkan malam dengan tahajud. Ketika doa dan air matamu telah diangkat oleh malaikat ke langit, maka semesta mulai mengatur ulang takdirmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya di awal, tapi perlahan-lahan peluang datang begitu saja. Rezeki yang dulu seret tiba-tiba mengalir, masalah yang tak kunjung selesai mulai terbuka jalannya, atau kamu diselamatkan dari bahaya tanpa kamu tahu bagaimana caranya. Inilah bukti bahwa malaikat sedang bekerja atas perintah Allah. Mereka menjadi pengantar rezeki, penggerak hati manusia, dan pelindung bagi orang yang dicintai oleh Sang Pencipta karena kesungguhannya dalam tahajud. Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk lain. Kamu diberi kekuatan untuk menolak maksiat dengan mudah, atau tiba-tiba hatimu menjauh dari orang-orang yang membawa keburukan dalam hidupmu. Itu juga bagian dari rezeki. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk penjagaan ilahi. Kadang pertolongan itu datang sangat cepat, tapi seringkali juga datang dengan cara lembut. Misalnya kamu diberi ketenangan untuk sabar menunggu, diberi keyakinan untuk tidak takut, dan diberi keberanian untuk melangkah ke arah yang selama ini kamu ragukan. Itu semua adalah bentuk pertolongan langit yang turun karena tahajudmu.
Sahabat, tahajud bukan hanya mengubah malam, tapi juga mengubah arah hidupmu. Ketika kamu tekun bangun di sepertiga malam dan memohon dengan hati yang hancur, langit tidak akan tinggal diam. Malaikat akan turun membawa kabar baik, bahwa mulai hari itu, semua pintu yang tertutup akan mulai terbuka. Jadi jika kamu mulai melihat rezeki datang dari arah yang tak pernah kamu pikirkan, atau hidupmu tiba-tiba terasa ringan tanpa sebab, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu telah mengetuk gerbang langit, dan Allah sudah memerintahkan para malaikat untuk mengantarkan jawabannya kepadamu. Tanda ke-10. Wajah terlihat lebih bercahaya dan menenangkan, cahaya langit yang tak bisa disembunyikan. Sahabat sepertiga malam yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang seringkali tampak jelas, bahkan orang lain pun bisa melihatnya meski kamu tidak menyadarinya, yaitu wajahmu yang perlahan berubah menjadi lebih bercahaya dan menenangkan. Bukan berarti wajahmu tiba-tiba bersinar seperti lampu atau tampak luar biasa di mata dunia, tetapi ada aura lembut yang memancar dari dalam dirimu. Sebuah keteduhan yang tidak bisa dipalsukan dengan kosmetik, tidak bisa ditiru dengan pencitraan. Wajah orang yang rajin tahajud memiliki keistimewaan yang unik. Mereka tampak damai, teduh dan menenangkan hati siapapun yang melihat. Cahaya ini bukan berasal dari kecantikan fisik atau ketampanan rupa, melainkan nur dari langit yang memancar melalui pancaran jiwa. Dalam hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak salat malam, maka wajahnya akan tampak indah di siang hari. Khair Ibnu Majah. Indah yang dimaksud bukanlah dalam arti duniawi semata, melainkan indah karena hati yang bersih, batin yang tenang, dan jiwa yang bercahaya. Ketika seseorang banyak menangis di hadapan Allah dalam tahajudnya, air mata itu menjadi permata cahaya yang membersihkan wajahnya dari kegelapan dosa. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa setiap kali kamu bangun malam dan bersujud, malaikat sedang memoles wajahmu dengan cahaya ketulusan dan keikhlasan. Cahaya itu kemudian membuat orang lain betah berada di dekatmu, merasa tenang hanya dengan melihatmu. Bahkan mereka tidak tahu kenapa, tapi hatinya tertarik dengan energi positif yang kamu pancarkan. Ciri lain dari tanda ini adalah kamu mulai jarang merasa kusut hati. Meskipun lelah, wajahmu tetap terlihat segar. Meskipun banyak beban, senyummu tetap lembut. Dan ketika kamu berbicara, orang lain merasa diselimuti ketenangan. Itulah pancaran ruhani yang tidak bisa disembunyikan, tanda bahwa cahaya tahajud telah menempel di tubuhmu. Maka jangan heran bila orang yang sering tahajud, meskipun sederhana namun selalu tampak memikat dan menenteramkan. Itulah kecantikan dari langit, anugerah yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diterima oleh hati yang telah diterangi sepertiga malam. Setiap langkahmu diringi keberuntungan dan perlindungan langit. Tanda berikutnya sungguh luar biasa, karena ia bukan hanya dirasakan, tapi juga terlihat dari perjalanan hidupmu. Ketika tahajudmu sudah dikabulkan dan diterima oleh langit, kamu akan mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang menyertai langkahmu. Terkadang kamu hampir celaka, tapi diselamatkan tanpa logika. Terkadang kamu kehilangan sesuatu tapi diganti dengan yang jauh lebih baik. Atau kamu melewatkan satu kesempatan, namun ternyata itu menyelamatkanmu dari bencana. Besar semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa malaikat sedang berjalan bersamamu. Rasulullah pernah bersabda, tahajud adalah kemuliaan bagi orang beriman di dunia dan cahaya bagi mereka di akhirat. H.R. Hakim. Cahaya yang dimaksud juga bermakna perlindungan ilahi. Ketika kamu menjaga malam dengan doa, maka malam itu pun menjaga harimu dari segala keburukan. Allah menugaskan malaikat untuk melindungi orang-orang yang dekat dengannya di waktu sepertiga malam. Itulah mengapa sebagian orang yang rutin tahajud sering merasakan seperti selalu tepat khidmat dalam hidupnya. Mereka jarang terlambat, bertakdir baik. Jika datang rezeki, mereka tepat di tempat yang benar. Jika ada bahaya, mereka seperti selalu digeser oleh tangan gaib agar terhindar. Dan jika hati mereka gelisah, tiba-tiba datang petunjuk yang menenangkan. Bahkan dalam hal kecil pun, keberuntungan seperti mengikuti langkah mereka. Bukan karena hoki,
Tapi karena langit telah menuliskan takdir baru bagi mereka yang sering memanggil nama Allah di malam hari. Inilah tanda ke-8. Jalan hidupmu terasa ringan dan penuh petunjuk. Kamu tidak lagi buta arah, karena hatimu dipenuhi cahaya yang membuatmu tahu mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Malaikat membimbingmu, bukan dengan suara, tapi dengan intuisi yang sangat kuat. Sehingga kamu jarang salah langkah, jarang terjebak, dan selalu berada di jalan yang membawa keberkahan. Tahajud telah menjadikanmu dipilih untuk merasakan bimbingan ini. Dan ketika langit sudah turun tangan, tidak ada satupun makhluk di bumi yang bisa menghalangi keberuntunganmu. Itulah perlindungan gaib yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menjaga rahasia malam mereka bersama Sang Pencipta. Apabila dua tanda ini sudah kamu rasakan, kena ketenangan batin yang tak tergoyahkan dan keberuntungan yang mengikuti setiap langkahmu, bersyukurlah. Itu artinya, tahajudmu bukan sekadar ibadah, tapi sudah menjadi jembatan langsung antara dirimu dengan rahmat langit. Sebuah hubungan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih yang berani menyapa Tuhan di saat dunia sedang terlelap. Tanda ke-9. Kamu bisa membaca energi ruangan dan suasana. Tanpa bicara, ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika seseorang dengan jiwa terpilih memasuki sebuah ruangan. Mereka tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merasakan dengan seluruh getaran jiwanya. Udara yang bagi orang lain terasa biasa, bagi mereka terasa berat, hangat, atau bahkan gelap. Jiwa terpilih memiliki kepekaan tinggi terhadap energi, bukan karena mereka belajar teori spiritual tertentu, tapi karena jiwanya memang selaras dengan gelombang alam semesta. Ketika mereka duduk di sebuah tempat, tanpa ada yang berbicara pun, mereka sudah tahu siapa yang sedang menyimpan kebencian, siapa yang diam tapi iri, siapa yang tersenyum namun hatinya berdebu. Inilah kemampuan langka membaca energi tanpa bertanya. Kecerdikan jiwa terpilih bukan tentang logika semata, tapi tentang insting ruhani. Kamu mungkin pernah mengalami hal ini. Masuk ke ruangan penuh orang dan tiba-tiba dadamu sesak. Napas terasa berat, seolah ada tekanan tak terlihat. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang menangkap gelombang energi yang tidak selaras. Sebaliknya, ketika kamu bertemu seseorang yang murni hatinya, kamu akan merasa nyaman, seolah jiwamu mengenal mereka sejak lama. Itu bukan kebetulan, itu getaran semesta yang beresonansi. Jiwa terpilih bisa membaca ruang seperti membaca kitab tak tertulis. Setiap getaran, tatapan, bahkan aroma bisa menjadi isyarat dari langit. Kadang kemampuan ini membuatmu lelah karena kamu terlalu sensitif terhadap energi sekitar. Kamu menyerap emosi orang lain tanpa sadar dan seringkali pulang dari keramaian dengan rasa hampa. Namun, itulah harga dari kepekaan jiwa yang tinggi. Banyak yang salah paham, mengira kamu terlalu drama atau baperan. Padahal tidak, kamu hanya menyerap terlalu banyak yang tidak mereka rasakan. Kamu mendengar bisikan semesta dalam diam. Dan itulah sebabnya banyak orang diam-diam kagum padamu, meski mereka tak tahu mengapa. Energi yang kamu pancarkan membawa keseimbangan. Kamu mungkin tidak sadar. Tapi setiap kali kamu hadir di tempat yang kacau, suasana pelan-pelan menjadi lebih tenang. Kamu seperti lilin yang membawa cahaya dalam ruangan gelap. Tanpa perlu berbicara, sinarmu sudah bekerja. Kecerdikanmu yang halus ini membuat banyak orang sulit berbohong di hadapanmu. Mereka merasa terbaca. Bahkan orang yang baru kamu kenal bisa tiba-tiba terbuka, bercerita tanpa kamu minta. Itu karena aura jiwamu memberi rasa aman. Kamu bukan sekadar pendengar, tapi tempat di mana energi mereka dimurnikan. Namun hati-hati, kemampuan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Karena ketika kamu membuka diri tanpa perlindungan doa, energi negatif orang lain bisa menempel padamu. Maka, jangan lupa bersihkan hatimu setiap malam dengan zikir, doa, atau sekadar berbicara dengan Allah di dalam sunyi. Sebab, jiwa yang terpilih selalu diuji. Mampukah ia menjaga kecerdikannya tetap suci, atau akan tenggelam dalam gelombang energi yang ia tangkap? Dan ingat, bukan semua yang kamu rasakan harus kamu ungkap. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kecerdikan spiritual. Dan karena itulah orang lain sering terpesona padamu tanpa tahu alasannya. Mereka merasakan kedamaian,
namun juga sedikit takut karena seolah kamu bisa melihat isi hati mereka tanpa bertanya. Kesimpulan besar, jiwa terpilih, kecerdikanmu adalah senjata cahaya. Di dunia yang semakin bising, di tengah manusia yang saling berlari mengejar nama dan rupa,